Wilujeng Enjing, halo selamat pagi. Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Doni Hermatra. Sejumlah informasi akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama kami pagi ini. Orang tua yang anaknya diduga mengalami aksi kekerasan saat mengikuti pelonco pramuka di Ciamis melapor ke polisi. Material longsor berhasil dievakuasi lalu lintas di wilayah Cadas Pangeran, Sumedang kembali normal. Vaksinasi COVID-19 tahap ketiga atau booster mulai diterapkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Kita ke informasi pertama. Perpeloncoan kegiatan pramuka yang diselenggarakan oleh murid dan alumni SMA Negeri 1 Ciamis berujung ke ranah hukum. Orang tua yang anaknya diduga mengalami kekerasan saat mengikuti acara tersebut telah melapor ke polisi. Orang tua korban dugaan aksi kekerasan saat perpeloncoan kegiatan pramuka yang diselenggarakan oleh murid dan alumni SMA Negeri 1 Ciamis melapor ke polisi. Pelapor tidak terima anaknya jadi korban dugaan aksi kekerasan karena mengalami luka pada wajah dan punggung seperti bekas cakaran. Goresan-goresan dari kuku. Ya. Sekarang sudah di rumah sakit atau sudah? Sekarang pulang. Kemarin sempat dirawat berapa hari? Enggak, tempat waktu itu langsung pulang. Trauma gak Pak kondisinya Pak? Justru itu yang saya ituin jadi dia sekarang ya nggak mau sekolah. Terus ini terus Murung ya Pak ya? murung gitu. Kita sudah menerima laporan, kemudian kita akan melaksanakan lidik, baru nanti kita sejauh mana kegiatan atau perlakuan mereka yang sudah menganiaya itu nanti baru akan disampaikan kembali. Kasus ini muncul setelah 3 orang pelajar SMA Negeri 1 Ciamis dirawat di rumah sakit setelah mengikuti kegiatan pramuka. Ternyata acara tersebut tidak diketahui pihak sekolah dan berlangsung di luar sekolah. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis. Seorang ayah di Sukabumi tega menganiaya anak tirinya yang berusia 3 tahun. Korban saat ini dirawat di rumah sakit dengan kondisi cukup memprihatinkan. Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Sukabumi menangkap seorang ayah yang menganiaya anak tirinya di Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi. Geram dengan pelaku penganiayaan, warga Kecamatan Warudoyong sempat mengusir pelaku dari rumah kontrakannya. Nyaris menjadi amukan warga, polisi mengamankan tersangka ke markas Polres Kota Sukabumi. Tersangka tega memukuli wajah dan juga mata korban. Akibatnya korban yang berusia 3 tahun masih dirawat di rumah sakit. Penangkapan terhadap pelaku yang aniaya anak tiri. Dan sekarang pelakunya sudah kita amankan untuk dilakukan penyidikan dan pemeriksaan. Ada saksi yang diperiksa dan? Saksi ada diperiksa juga, orang tuanya, tetangga, dan Pak RT atau Pak RW. Arus lalu lintas 2 jalur di wilayah Cadas Pangeran, Kabupaten Sumedang kembali normal setelah material longsor berhasil dievakuasi. Alat berat diterjunkan guna mempermudah proses evakuasi. Petugas gabungan berhasil menyingkirkan material longsor dari badan jalan wilayah Cadas Pangeran, Kabupaten Sumedang. Batu besar telah dievakuasi sehingga arus lalu lintas 2 jalur kembali normal. Tidak ada kemacetan dari arah Bandung menuju Sumedang maupun sebaliknya. Alat berat diterjunkan untuk mempermudah evakuasi material longsor. Saat proses evakuasi, polisi memberlakukan sistem buka tutup. Akibat longsor, arus lalu lintas sempat macet 2 km selama 7 jam. Kalau kemacetan memang tidak terlalu panjang ya, tadi pada saat tertutup kemacetan kurang lebih 2 kiloan lah dari bawah. Kalau dari atas itu dari arah Bandung ke Sumedang tidak terlalu panjang, sehubungan di atas ada jalur yang bisa dilalui menggunakan kendaraan kecil bisa melalui jalur atas Cadas Pangeran. Nah, kita udah koordinasi sama PU. Kebetulan alat berat juga lagi di perjalanan, sebentar lagi nyampe, mudah-mudahan
Nanti kita koordinasi sama PU apa yang akan dilaksanakan untuk evakuasi tanah maupun batu. Meskipun 2 jalur sudah bisa dilintasi, pengguna jalan diminta tetap waspada saat melintas jalur Cadas Pangeran untuk mengantisipasi longsor susulan. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Sebuah truk pengangkut peti kemas menabrak pembatas jalan dan tersangkut di atas flyover Pamanukan, Subang. Diduga roda mengalami selip karena diguyur hujan sehingga sopir truk hilang kendali. Kemacetan panjang sempat terjadi di Jalan Raya Pantura, Pamanukan, Subang yang dipicu kecelakaan tunggal truk pengangkut peti kemas. Badan truk tersangkut melintang di tengah pembatas Jalan Layang Pamanukan. Kecelakaan terjadi saat truk yang dikemudikan Heri melaju dari Jakarta menuju Cirebon. Saat melintasi turunan jembatan layang, pengemudi hilang kendali. Diduga kondisi jalan licin akibat hujan, hingga mengakibatkan roda truk mengalami slip, lalu menabrak pembatas jalan dan tersangkut. Melintir Banting kanan ya. dengan sendirinya atau bagaimana? Tidak sendirinya. Nggak ngantuk apa? Enggak. Sudah tidur. Kayak malaman. Nabrak itu trotoar. Polisi yang tiba di lokasi segera mengatur arus lalu lintas agar tidak menimbulkan kecelakaan susulan. Tidak ada korban jiwa dari kecelakaan tersebut, sedangkan evakuasi truk memerlukan alat berat. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Seorang bocah di Kota Banjar tewas tenggelam saat bermain dengan temannya di saluran irigasi. Korban sempat diselamatkan setelah hanyut terbawa arus, namun nyawanya tidak tertolong. Jody, bocah asal Cikabuyutan Timur, Kota Banjar, hilang setelah tenggelam di saluran irigasi. Korban yang bermain bersama temannya diduga terpeleset dan tidak bisa berenang. Teman korban segera berteriak minta tolong penduduk setempat. Setengah jam pencarian, korban ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri. Korban yang berhasil dievakuasi sempat diberikan pertolongan pertama, namun sayang nyawanya tidak tertolong.